Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat agar kita bisa melaksanakan kuliah tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang jual beli. Oke, dalam Al-Quran itu jual beli atau perniagaan itu disebutkan atau diungkapkan dengan kata tijarah. Tulisannya tijaratan. Kemudian juga disebutkan dalam kata bai'un. Bai'un. Tijarah dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 9. Ada di dalam 9 surat ini ada surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, ada juga surat At-Taubah, An-Nur, As-Saff, kemudian Al-Jumu'ah dan surat Al-Fatir. Kalau kata bai'un dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 6 kali. Dalam surat Al-Baqarah 254 dan 275, kemudian surat Ibrahim ayat 31, An-Nur ayat 37, kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 9, At-Taubah ayat 111 dan surat Al-Hajj ayat 40. Menurut bahasa, jual beli itu berasal dari kata ba'a, yabi'u, bai'an, yang artinya menjual. Kalau menurut istilah, yaitu menukarkan barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan dasar suka sama suka. Kemudian apa saja sih yang termasuk dalam rukun jual beli? Yang pertama yaitu adanya akad. Kemudian yang kedua adanya subjek, orang yang jual ataupun orang yang membeli. Yang ketiga adanya objek, yaitu barang yang akan dijual. Kemudian yang keempat adanya alat tukar. Alat tukar berupa uang. Ayat yang menjelaskan tentang jual beli itu berada pada surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian surat An-Nisa ayat 9 dan surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Itu yang akan kita tafsirkan pada hari ini. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang sudah kita baca pada pertemuan kemarin tentang riba. Kita baca ulang ya biar teman-teman lebih paham tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Baik, pada surat Al-Baqarah ayat 275 ini di sini dijelaskan tentang orang-orang yang memakan riba, yaitu orang yang mengambil atau bertransaksi riba, mengambil kelebihan di atas modal dari orang yang membutuhkan. Seperti illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang tidak dapat berdiri, yakni tidak bisa melakukan aktivitas seperti berdirinya orang yang sehat. Jadi mereka itu seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Mereka itu gelisah, tidak tentram jiwanya karena selalu pikirannya itu hanya tertuju pada materi dan penambahannya. Jadi yang diingat hanya materi, uang dan uang. Dan mereka
dengan gampangnya mereka itu mengatakan bahwasanya riba itu sama dengan jual beli. Padahal pada hakikatnya tidak sama. Kalau jual beli itu ada orang yang saling membutuhkan, tetapi kalau riba di sini hanya mementingkan pribadinya sendiri dan memeras orang lain. Oke, selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 29. Dalam surat An-Nisa ayat 29 ini Allah itu menjelaskan tentang tijarah jual beli yang menggunakan prinsip suka sama suka di antara keduanya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu memakan harta samamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Jadi munasabah ayat pada surat An-Nisa ayat 29 ini, pada ayat sebelumnya, pada ayat 28, Allah itu menjelaskan tentang hukum pernikahan, di mana dalam hukum pernikahan itu dibutuhkan harta seperti mas kawin. Nah, mas kawin ini dibutuhkan dalam pernikahan. Karenanya pada surat 29 ini atau pada ayat 29 ini Allah itu menjelaskan bagaimana sih cara memperoleh harta yang benar. Jadi pada ayat 29 di sini Allah itu menyerukan kepada orang-orang beriman untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah memberikan solusinya, yaitu menggunakan atau melakukan perniagaan yang didasari suka sama suka di antara keduanya. Kemudian pada ayat 29 ini ada kata-kata wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu itu membunuh dirimu sendiri. Maksudnya membunuh dirimu sendiri ini janganlah kita sebagai orang yang beriman itu mendekati maksiat yang menyebabkan kita terlena terhadap godaan hawa nafsu dan merugikan diri kita sendiri. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah itu Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya yaitu surat As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, adzabin alim, dari azab yang pedih. Jadi pada ayat 10 ini Allah itu menjelaskan tentang suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih. Min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Apa saja sih, bagaimana sih perniagaan atau perdagangan jual beli itu yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Maka pada ayat 11 itu diceritakan atau ditunjukkan perdagangan atau jual beli yang bisa menguntungkan bagi kamu jika kamu itu tu'minuna billahi wa rasuli, jika beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada rukun iman yang 6. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta ataupun dengan ragamu. Kalau berjihad dengan harta, kita itu menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kalau dengan raga, maka kita melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita. Kemudian yang paling penting yaitu bisa melawan hawa nafsu kita sehingga kita tidak terjerat dalam hasutan setan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang terakhir yaitu hadis tentang jual beli.
Kita baca, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasrati wa an bai'il warari. Hadis nomor 816 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, Rasulullah melarang an bai'il hasrati, melarang jual beli dengan cara melempar batu, wa an bai'il warari, dan jual beli goror. Cara melempar batu di sini maksudnya itu adalah memberikan timbangan yang lebih sehingga merugikan pembelinya. Jadi pada hadis ini adalah menjelaskan pada dasarnya jual beli itu boleh atau mubah. Namun jual beli itu bisa saja berganti hukumnya apabila ada ihtikar, ada penimbunan barang, sehingga persediaan barang ataupun harga itu melonjak naik dan merugikan para pembeli. Maka hal itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugasnya yang pertama yaitu sebutkan 6 kata bai'un yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa makna wala taqtulu anfusakum yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Dan yang ketiga, apa makna dari kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim pada surat As-Saff ayat 10. Terima kasih. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyimak materi yang telah saya share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.